Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sinergi, gue berkah Noriba. Baik, sini saya mau jelaskan tentang hukum peluang. Kita coaching klinik lagi, coaching klinik tentang pemahaman hukum peluang atau paradigma penghasilan. Sini saya tuliskan dulu paradigma. Sini banyak yang bilang, aduh bro, kalau macam saya join berarti saya buang-buang uang. Jadi bagaimana kalau nanti saya rugi? Bagaimana ketika saya sudah join saya tidak jalan kemudian saya rugi? Saya balikan pertanyaan itu, bagaimana Anda mau rugi sementara join pun belum? Anda tinggal menanyakan bagaimana kalau saya rugi, bagaimana kalau saya rugi, bagaimana kalau saya rugi, padahal join saja belum. Bagaimana kita mau tahu Anda rugi kalau sementara Anda belum join? Tapi kalau bicara soal rugi, sama sekali tidak rugi karena kenapa? Modal yang keluarkan dikembalikan, modalnya langsung balik dalam bentuk produk. Artinya di sini sama sekali kita tidak keluar modal karena kita dapat produk, dan produknya ketika kita pakai sendiri pun itu menjadi keuntungan terbesar. Kenapa? Karena bisa menghemat sampai 6 juta bahan bakarnya kita. Nanti penjelasannya saya sampaikan di video selanjutnya. Nah, di sini saya jelaskan saja dulu tentang hukum peluang dan paradigma. Banyak yang bilang bisnisnya bagus, bro. Bisnisnya bagus sih bagus, tapi saya tidak punya modal dan lain-lain. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu, berikan pemahaman. Mohon maaf, saya bukan berarti saya sudah lebih pintar, tapi sedikit pemahaman yang saya mau bagikan. Kalau Anda bilang bahwa Anda takut rugi, takut keluar modal, ataupun Anda tidak punya modal, faktanya bahwa setiap bulan selama puluhan tahun ini kita sudah mengeluarkan banyak biaya yang mohon maaf hasilnya nihil. Seperti apa? Modal kita sudah terbuang percuma setelah setiap bulan dan tanpa ada hasil. Modal yang seperti apa ini saya mau jelaskan. Kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Kebutuhan yang kita sering pakai, saya ilustrasikan di laki-laki saja. Yang pertama ini, kalau laki-laki itu merokok, kita mulai hitung kebutuhan kita setiap bulan. Merokok, biaya rokok satu bungkus 25 ribu, atau anggaplah 20 ribu biar enak hitungnya. Dikali kita merokok ini selama 30 hari. Selama 30 hari berarti biaya yang kita keluarkan sudah 600 ribu rupiah. Yang kedua, habis itu kalau masih kerja bolak-balik dari kantor pakai motor berarti mengeluarkan biaya bahan bakar. Taruhlah 10 ribu per hari. Nah, ini bahan bakar selama 30 hari. 10 ribu dikali 30 hari sama dengan 300 ribu. Nanti kita totalkan. Yang ketiga itu biaya pulsa. Pulsa setiap bulan, pulsa data dan lain-lain. Kalau saya pribadi saya menghabiskan sekitar 200 ribu. Kita hitunglah 1 bulan 200 ribu. 200 ribu. Yang keempat itu kalau masih kos-kosan. Ibarat kita kos-kosan berarti kita bayar kos anggaplah 400 ribu kos murah. 400 ribu untuk kos-kosan. Setelah itu buat yang masih bujang, malam mingguan. Malam minggu ya dengan apa istilahnya, gebetan ya, calon istri. Jadi setiap malam minggu minimal menghabiskan berapa? Itu minimal biaya jalan dan biaya makannya sekitar 100 ribu. Nah, pertanyaan saya, 1 bulan ada berapa kali malam minggu? Ada sekitar 4 malam minggu. 100 ribu dikali 4 sama dengan 400 ribu. Kemudian apalagi yang keenam, biaya listrik per bulan. Listrik per bulan taruhlah 100 ribu. Nah, dari sini bisa kita totalkan, ini yang paling pokok sekali. Belum cemilan dan lain-lain. Kalau perempuan, wah Pak saya tidak merokok, tapi pertanyaan saya sekarang cemilannya. Cemilan setiap hari keluar berapa? Belanja-belanja di luaran, pas jalan kita belanja, pulang kantor belanja, sebelum ke kantor belanja atau sebelum bekerja tetap ada yang namanya pengeluaran cemilan. Cemilan per hari anggaplah 20 ribu. Dikali 30 hari sama dengan 600 ribu. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau ya mungkin inilah kita totalkan saja dulu kebutuhannya paling mendasar setiap bulan kita yang terpakai selama setiap 1 bulan. Kita kalkulasi 600 tambah 300 sama dengan 900 ribu,
900 tambah 400 sama dengan 1,3 juta. 1,3 juta ditambah 400 sama dengan 1,7 juta. Ditambah 100 biaya listrik sebulan sama dengan 1,8 juta. Ditambah dengan tadi cemilan minimal 600.000. 1,8 ditambah 600.000 sama dengan 2,4 juta. Jadi ini pengeluaran kita. Pengeluaran kita selama 1 bulan adalah total 2,4 juta. Pertanyaan saya yang pertama, pengeluaran 2,4 juta, 4 juta ini apakah bulan ini saja atau sudah berlangsung selama 5 tahun yang lalu? Dari 5 tahun yang lalu. Saya bulatkan di sini biar enak hitungnya, 2 juta per bulan. Anggaplah setiap bulan 2 juta kita keluarkan biaya hidup. Nah, ini pengeluaran kita lakukan selama hitung 5 tahun saja ke belakang. Kita hitung 5 tahun ke belakang, berarti 2 juta dikali 12 dikali 5 tahun. 12 bulan dikali selama 5 tahun. 12 dikali 5 sama dengan 60 bulan. Berarti 2 juta dikali 60 bulan sama dengan berapa? Totalnya adalah 180 juta. Sudah kita pakai selama ini selama 5 tahun. Mohon maaf, 180 juta ini jadi hasil atau jadi EE. Banyak yang tidak sadar, saya pun begitu. Dengan pemahaman begini artinya bahwa coba kita sisihkan. Untuk bulan ini sisihkan 1,5 juta. Anda pakai untuk bergabung di Sinergi, dapatkan produknya, mau dijual bebas, mau dipakai sendiri bebas. Dan kemudian pelan-pelan pelajari, kumpulkan poinnya, dan lihat perubahan nanti yang terjadi di kehidupannya kita. Jadi mulai dari sini saja pemahamannya tentang bagaimana hukum peluangnya, tentang apa saja yang kita keluarkan, dan biaya ini, biaya 2 juta per bulan ini, dia akan terpakai terus-menerus selama berapa tahun ke depan. Dan terus-menerus selama kita hidup, kita akan mengeluarkan biaya sekitar 2 juta per bulan. Kalau kita diberikan umur yang panjang sampai sekitar 20 tahun ke depan, 2-30 tahun ke depan, tinggal dikali saja 2 juta. Berarti berapa? Itu pun kalau belum naik biaya kebutuhannya. Nah, seperti begitu. Yang selanjutnya saya mau jelaskan bahwa ada beberapa perbedaan kita bagi pemahaman saja. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan lebih pintar, tapi saya bagi pemahaman yang saya pahami. Saya tahu banyak yang ilmunya lebih hebat dari saya. Di sini saya hanya membagi pemahaman untuk member-member dari kalangan Eco Racing. Nah, ini pemahaman sederhana saja hukum peluang ketika teman-teman merasa bahwa ragu untuk bergabung di bisnis ini. Nah, ini saya tidak mau membagus-baguskan atau membedakan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Tapi faktanya ada dua pekerjaan yang dianggap sinis oleh masyarakat kebanyakan. Yang pertama adalah pengemis. Maksud saya 3 pekerjaan. Yang kedua adalah pengamen. Yang ketiga tukang parkir. Ini pekerjaan yang dianggap miring oleh kebanyakan orang, tukang parkir. Sementara kita lihat penghasilannya. Saya hitung dari tukang parkir saja dulu, atau dari pengemis lah. Pengemis setiap kali dia ngemis, minimal sekarang saya belum lihat lagi ada pengemis yang memberikan 100 perak. Minimal sekarang di 500 perak, atau kita bulatkan di 1.000 rupiah. Per satu kali dia ngemis ketemu satu orang, dia dapat 1.000. 1 jam ketika dia ketemu dengan 10 orang saja, berarti dia sudah mendapatkan 10.000 per jam. Ngemis ini, dia pengemis, walaupun pengemis ini betul-betul tidak disarankan oleh agama, tapi kita anggaplah ini perbandingannya saja. 10.000 per jam dia ngemis. Dia ngemis satu hari cuma 5 jam saja. 5 jam dikali 10.000. Berapa yang dia kumpulkan? Selama satu hari dia mengumpulkan 50.000 ngemis. Dikali 1 bulan 1.500.000. Kalau dia ngemis selama 10 jam per hari, berarti dia bisa dapat 3 juta per bulan. Selanjutnya, ini pekerjaan yang tidak dianjurkan. Selanjutnya pengamen. Pengamen pun sama. Di satu titik lampu merah, di setiap lampu pemberhentian lampu merah. Atau anggaplah dia ngamen 1 jam ngamen, biasanya dikasih minimal 1.000 rupiah. 1.000 rupiah juga. 1 jam dia ketemu minimal 30 orang saja. 30 orang dia ketemu, berarti dia sudah dapatkan berapa? Sekitar 30.000 per jam. Dikali selama 30 hari dia ngamen, berarti totalnya adalah berapa? 30.000 setiap
setiap jam. Oh, mohon maaf, 30.000 setiap jam. Satu hari dia ngamen sekitar 5 jam saja dia ngamen. Berarti totalnya dia dapatkan adalah 150.000 per hari. Dia ngamen setiap hari kali 30 hari atau anggaplah 2 bulan. 20 hari saja dia ngamen. 20 hari dikali 150.000, sudah berapa yang dia dapatkan? Sudah sekitar 3 juta per bulan. Hasil dari ngamen. Berikut juga dengan tukang parkir. Di Papua sini parkiran 1.000 untuk motor dan kemudian 2.000 minimal untuk mobil. Dan saya perhatikan di spot-spot tertentu itu per 1 jam saya pernah tanya, ini saya kurang kerjaan tapi saya pernah tanya sama teman yang tukang parkir, setiap 1 jam mereka mendapatkan omset berapa motor yang masuk. Dia bilang minimal ada 40 sampai 50 motor, itu pun spot-spot yang tidak terlalu ramai. Begitu juga dengan mobil, 40 sampai 50. Anggaplah 50 setiap 1 jam dikali 1.000, 50 motor dikali 1.000 sama dengan 50.000 per jam. 50.000 per jam. Dengan mobil yang masuk juga 2.000 dikali 50.000 sama dengan 100.000. Total 1 jam dia dapatkan 150.000. Ini dia kadang bagi 2 dengan temannya yang juru parkir. Dikali 5 jam kerja saja mereka sip-sipan atau gantian, dikali 5 jam kerja mereka sudah dapat berapa? Mereka dapat lebih dari 500.000. Dibagi 2 atau dibagi 3, perharinya mereka bisa dapat per satu orang 200.000. Dikali 30 hari sama dengan 6 juta per orang. Nah, bagaimana dengan kita yang karyawan UMR atau UMP? Berapa penghasilannya kita setiap bulan? Berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita dapatkan? Sementara pekerjaan di luar sana yang kita anggap miris oleh kebanyakan orang, ternyata penghasilannya bisa lebih banyak daripada kita yang karyawan kerja kantoran dengan baju yang bagus, sementara aset-aset, meja, komputer, gedung semua milik perusahaan atau milik owner. Nah, di sini saya mau jelaskan tadi tentang paradigma tentang UMR atau UMP, gaji karyawan. Langsung saja, anggaplah seperti UMP di Papua. Di Jayapura sini 3,2 juta. Itu yang paling besar. 3,2 juta. Saya bulatkan 3 juta biar enak hitungnya. 3 juta per bulan. Jika gaji kita 3 juta per bulan dikurangi dengan 30 hari kerja, anggaplah full kita kerja, berarti setiap hari kita diupah 100.000 per hari. 100.000 per hari dibagi setiap jam kerja, biasanya 8 jam kerja. Hanya saja saya hitung, saya bulatkan 10 jam kerja. Kenapa bisa begitu? Biasanya dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah menghabiskan 1 sampai 2 jam. Jadi kita bulatkan 10 jam. 100.000 per hari dibagi dengan 10 jam kerja dari kantor ke rumah sambil kerja dan pulang ke rumah, totalnya adalah 10.000 per jam. 10.000 per jam. Gaji kita adalah 10.000 per jam. Sementara kita kemarin sekolah dari SD, SMP, SMA, SD sampai SMA minimal S1, totalnya adalah 16 tahun. 16 tahun sampai selama 16 tahun kita sekolah, itu totalnya sekitar lebih dari 48.000 jam. 48.000 jam kita sekolah untuk mendapatkan ijazah. Dengan modal ijazah ini kita pakai untuk kerja dan kemudian kita digaji 10.000 per jam. Dengan biaya yang tak terduga. Makanya kenapa banyak saudara-saudara saya dari Ujung Pandang, Bugis, Makassar yang merantau. Mereka merantau ke Malaysia. Jadi TKI ke Malaysia karena mohon maaf, saya pernah tanya di sana jadi pembantu rumah tangga atau IRT, pembantu rumah tangga, gajinya, kerjanya itu bantu rumah tangga, gajinya ketika dirupiahkan minimal di 7 juta rupiah. Karena mereka paham peluang paradigma penghasilan di Indonesia adalah minimal 10.000 per jam. Ini kalau yang gajinya 3 juta, bagaimana dengan gaji yang 1,5 juta per bulan? Berarti setiap jam kita digaji 5.000 rupiah per jam.
ijazah SD, SMP, dan SMA. 12 tahun belajar, 30.000 jam kita habiskan untuk kemudian digaji 5.000 per jam. Dengan alasan ini saya betul-betul beserta teman-teman saya, kita fokus mengerjakan bisnis ini. Bisnis ini seperti saya jelaskan di video yang sudah saya buat tentang 7% keberhasilan. Dengan modal 1,5 juta kita berpotensi untuk mendapatkan rewardnya saja dulu, tidak bahas bonus, rewardnya 1,7 M, kurang lebih 1,7 M dengan modal 1,5 juta per bulan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang paradigma. Selanjutnya masih banyak yang saya mau sharingkan. Saya belum total di video ini, pemahamannya banyak yang saya lupa, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ini yang biasa saya pakai juga untuk closingan, dan selanjutnya saya akan buat video pemahaman cara closing atau 10 kendala di lapangan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, kendala-kendala orang ketika kita presentasi, cara jawabnya bagaimana, karena ada 10 kendala di lapangan. 10 kendala lapangan. Ketika kita sudah tahu cara menjawabnya, mudah-mudahan minimal kalau mereka belum join, minimal mereka positif tentang bisnis seperti begini. Terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salahnya datang dari saya, benarnya hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.